Pergi ke Bandung membeli sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Arifah Kafitria dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan nomor NIM 242111064. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih kenapa ya di Indonesia ini ada banyak jenis bank dan juga jenis kantor bank? Nggak cuma satu loh. Kira-kira apa ya bedanya? Nah, di video kali ini kita akan membahas bersama tentang jenis-jenis bank dan juga macam dari kantor bank. Oke teman-teman, aku yakin pasti teman-teman udah nggak asing mendengar kata bank ya, karena sudah sering kali kita dengar di kehidupan sehari-hari kita. Nah, lalu apa sih pengertian dari bank itu sendiri? Jadi, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit ataupun bentuk lain. Bank ini berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan, menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Baik teman-teman, selanjutnya yang akan kita bahas tentang jenis bank. Nah, jenis bank sendiri dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada jenis bank berdasarkan fungsinya. Jenis bank berdasarkan fungsinya menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 itu terdiri dari yang pertama ada bank umum, yang kedua ada bank pembangunan, yang ketiga ada bank tabungan, yang keempat ada bank pasar, yang kelima ada bank desa, kemudian yang keenam ada bank lumbung desa, dan yang terakhir yang ketujuh ada bank pegawai. Itu tadi menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967. Akan tetapi, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan diperkuat juga dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, jenis lembaga perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari yang pertama ada bank umum dan yang kedua ada bank perkreditan rakyat. Apa sih bank umum dan bank perkreditan rakyat itu? Yang pertama ada bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Nah, jasa lalu lintas pembayaran ini, misal kita bisa melakukan tarik tunai, kemudian transfer, ada juga cek dan bilet giro. Kita juga bisa mengambil gaji kita di sana. Nah, yang kedua ada bank perkreditan rakyat. Bank BPR ini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Jadi, yang membedakan antara keduanya hanyalah Bank BPR tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, ada jenis bank menurut kepemilikan. Yang pertama, ada bank milik pemerintah. Seperti namanya, bank ini dimiliki sepenuhnya dan didirikan oleh pemerintah Indonesia, sehingga segala keuntungan yang diperoleh nantinya akan menjadi milik pemerintah. Contoh dari bank milik pemerintah di Indonesia ada Bank Negara Indonesia, kemudian ada Bank Rakyat Indonesia, ada juga Bank Tabungan Negara, dan Bank Mandiri. Yang kedua, ada bank milik swasta nasional. Bank ini dimiliki kepemilikan sahamnya secara sepenuhnya atau sebagian besar oleh perusahaan swasta nasional yang didirikan oleh swasta.
dan pembagian keuntungannya nanti akan dimanfaatkan untuk kepentingan swasta juga. Contoh dari bank milik swasta nasional di Indonesia ada Bank Sentral Asia atau yang seringkali kita kenal dengan Bank BCA, ada Bank Danamon, Bank Mega, Bank Niaga, Bank Universal, kemudian Bank Lipo, dan Bank Bumi Putra. Yang ketiga, ada bank milik koperasi. Bank milik koperasi ini adalah bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan berbadan hukum koperasi. Nah, contoh dari bank milik koperasi di Indonesia itu ada Bank Umum Koperasi Indonesia atau disingkat dengan Bukopin. Yang keempat, ada bank milik asing. Bank milik asing ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing ataupun pemerintah asing. Kepemilikan bank ini dimiliki oleh pihak asing atau pihak luar negeri. Contohnya itu ada ABN AMRO Bank, American Express Bank, kemudian Bank of America, ada juga Bank of Tokyo, Bangkok Bank, Citibank, Standard Chartered Bank, dan juga Hong Kong Bank. Selanjutnya ada jenis bank menurut status atau area operasionalnya, yaitu ada dua macam, ada bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa ini adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Yang kedua, bank non-devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa tadi. Itu tadi jenis bank menurut status atau area operasionalnya. Yang selanjutnya ada jenis bank menurut penciptaan uang. Jenis bank menurut penciptaan uang terdiri dari dua macam, yaitu ada bank primer dan bank sekunder. Bank primer ini adalah bank yang dapat menciptakan uang kartal atau logam maupun kertas dan uang gira atau cek maupun biliet giro. Kemudian yang kedua, bank sekunder adalah bank yang tidak menciptakan uang kartal. Bank ini hanya berperan atau bertugas sebagai perantara kredit dan simpan pinjam saja. Nah, yang selanjutnya ada jenis bank berdasarkan cara menentukan harganya. Ada apa aja sih? Nah, baik harga jual ataupun harga belinya terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ada bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau prinsip barat, adalah dalam mencari keuntungan dan menentukan harganya kepada para nasabah. Bank ini atau bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode. Metode yang pertama, menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, maupun deposito. Demikian pula ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini biasa dikenal dengan istilah spread based. Kemudian metode yang kedua, untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak perbankan konvensional menggunakan aturan persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee based. Yang kedua, ada bank yang berdasarkan prinsip syariah. Nah, bank ini atau bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau juga kegiatan perbankan lainnya. Nah, dalam menentukan harga atau mencari keuntungannya, bank yang berdasarkan prinsip syariah menggunakan beberapa metode. Yang pertama, pembiayaan berdasarkan bagi hasil,
atau yang biasa dikenal dengan mudharabah. Kemudian yang kedua, ada pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau dengan nama lain musyarakah. Yang ketiga, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau nama lainnya murabahah. Yang keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan atau ijarah. Dan yang terakhir, dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau yang biasa dikenal dengan ijarah wa iktina. Baik, itu tadi tentang jenis bank berdasarkan cara menentukan harganya. Jadi teman-teman, jenis bank itu tidak hanya ada satu. Yang pertama, tadi ada jenis bank berdasarkan fungsinya. Kemudian yang kedua ada jenis bank menurut kepemilikannya. Kemudian yang ketiga ada juga jenis bank menurut status ataupun area operasionalnya. Dan selanjutnya ada jenis bank menurut penciptaan uang. Kemudian jenis bank berdasarkan cara menentukan harganya. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis kantor bank. Baik, yang pertama ada jenis kantor bank yaitu kantor pusat. Kemudian jenis kantor bank yang kedua ada kantor cabang penuh. Yang ketiga ada kantor cabang pembantu. Dan yang terakhir ada kantor kas. Itu tadi pembahasan materi kita di video kali ini, dan kesimpulan dari materi kali ini yaitu perbedaan jenis perbankan bisa kita lihat berdasarkan fungsinya, kemudian kepemilikannya, status ataupun area operasional, kemudian penciptaan uang, dan menurut penentuan harganya. Dari segi fungsi nih, kita bisa melihat perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasionalnya. Nah, kemudian kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan saham yang ada serta akta pendiriannya. Dari segi status atau area operasionalnya terdapat dua macam, yaitu tadi ada bank devisa, kemudian bank non-devisa. Dari segi penciptaan uangnya terdapat dua macam juga, yaitu sudah kita bahas tentang bank primer dan juga bank sekunder. Sedangkan berdasarkan penentuan harganya terbagi dalam dua kelompok, yaitu berdasarkan prinsip konvensional, kemudian ada juga berdasarkan prinsip bank syariah. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan kita mengenai jenis-jenis bank dan juga jenis kantor bank. Sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Ilmu dicari untuk menjadi bekal. Semoga materi tadi menambah wawasan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.